Perlu diketahui di sini bahwa istri-istri Nabi, azwajun Nabi itu memiliki hukum khusus dalam masalah ini. Bahwa istri-istri Nabi itu haram untuk membuka wajahnya di hadapan laki-laki lain. Jadi sekali lagi, untuk istri-istri Nabi itu memiliki hukum khusus, yaitu menutup wajahnya, wajib untuk menutup wajahnya ketika berada di hadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Nah, hukum ini khusus untuk istri Nabi, tidak berlaku untuk umat atau muslimat dari kalangan selain istri-istri Nabi. Tidak berlaku untuk perempuan-perempuan selain istri-istri Nabi. Hanya berlaku untuk mereka. Mereka wajib kalau di hadapan laki-laki harus menutup wajahnya. Kalau sekarang ya memakai, istilahnya memakai cadar. Itu jika di hadapan laki-laki lain. Untuk istri-istri Nabi. Tetapi untuk kaum perempuan selain istri Nabi, maka tidak diwajibkan untuk menutup wajahnya dengan menggunakan cadar. Misalnya, hukum ini tidak bisa disamakan. Jadi ada sebagian kelompok itu yang menyamakan hukum perempuan biasa dengan istri Nabi, dengan kemudian mereka mewajibkan bagi perempuan untuk menutup wajahnya. Nah, ini keliru. Kalau dia mengatakan hukumnya wajib, maka itu adalah kekeliruan, karena hukumnya tidak seperti itu. Dalil sudah terlalu banyak untuk menjelaskan bahwa wajah perempuan itu bukanlah aurat dan boleh bagi perempuan untuk membukanya di hadapan laki-laki lain. Nah, bagi laki-laki ghaddul basar, tetapi bagi perempuan dia boleh membuka mukanya. Hanya saja memang para ulama mengatakan sesuatu yang baik dan disunnahkan bagi perempuan untuk menutup wajahnya dengan mengenakan cadar misalnya. Itu hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Nah, kalau diyakini sebagai sesuatu yang wajib, maka di sini bermasalah. Keyakinan bahwa itu hukumnya wajib, ini yang bermasalah, bukan prakteknya yang bermasalah, tetapi meyakini bahwa itu adalah wajib dan meyakini bahwa jika ada seorang perempuan keluar dari rumah dengan membuka wajahnya maka dia berdosa besar. Keyakinan seperti ini yang bermasalah, yang tidak boleh diyakini. Nah, ketika melihat ada perempuan keluar rumah, dia membuka mukanya, kemudian dia benci dalam hatinya, itu adalah kemungkaran, itu maksiat, itu dosa besar. Maka itu adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang keliru. Pemahaman seperti itu adalah sesuatu yang keliru. Nah, jadi kita harus tempatkan hukum pada tempatnya agar kita tidak berlebihan, tidak hulu dalam permasalahan ini. Di antara dalil yang menunjukkan itu, yang dulu juga pernah kita sampaikan, adalah hadis tentang Al-Fadl ibn Al-Abbas. Al-Fadl ibn Al-Abbas yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa suatu ketika ketika di musim haji itu ada seorang perempuan yang cantik, disebutkan di situ, dia imra'ah an imra'atin jamilatin wadhi'atin jamilatil wajhi. Jadi ada seorang perempuan yang cantik, wajahnya itu bercahaya, mukanya itu sangat cantik. Perempuan itu kemudian datang kepada Nabi, yang ketika itu Nabi sedang berkendara dengan membonceng Al-Fadl ibn Al-Abbas. Perempuan itu datang
perempuan cantik itu datang. Ini untuk ditambahi cantik itu penting di sini, karena di sini dia meskipun cantik tetapi dia tidak menutup wajahnya. Kemudian datang kepada Nabi, dia bertanya perempuan itu tentang permasalahan haji, yaitu bertanya tentang bahwa ayah dia itu sudah mampu berhaji tetapi dia kondisinya tua, renta, tidak mampu untuk melaksanakannya. Apakah saya bisa untuk berhaji untuk dia, menggantikan dia? Jawaban Nabi ketika itu adalah boleh. Nah, tetapi bukan itu yang kita bahas. Yang dibahas di sini bahwa ketika perempuan cantik itu bertanya kepada Nabi seperti itu, Al-Fadl ibn Al-Abbas yang masih muda, keponakan anak dari paman Nabi, berarti apa? Adik ya, adik apa namanya itu? Itu anak dari Al-Abbas, adik misanan, yang masih muda, itu ternyata dia melihat perempuan itu. Dan perempuan cantik itu juga melihat kepada Al-Fadl ibn Al-Abbas, karena Al-Fadl ibn Al-Abbas ini juga laki-laki muda yang masih tampan. Nah, keduanya ternyata saling lihat, saling melihat, dan ada tanda-tanda bahwa keduanya itu saling tertarik antara perempuan tersebut dengan Al-Fadl ibn Al-Abbas. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, ini Al-Fadl ibn Al-Abbas ini ada tertarik sama perempuan itu juga melihat kepada Al-Fadl. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah kemudian memalingkan wajah Al-Fadl itu diginikan. Maksudnya apa? Ya jangan lihat. Karena apa? Melihat yang pertama nggak masalah. Melihat yang pertama yaitu melihat yang an-nadratul ula, itu pandangan yang tanpa syahwat. Ketika seorang laki-laki melihat wajah seorang perempuan, itu pada dasarnya tidak apa-apa. Tetapi jika kemudian muncul syahwat, maka menjadi haram. Haramnya bukan melihat pada wajahnya, tetapi karena ada unsur syahwat. Jika sudah ada unsur syahwat, maka dia harus berpaling, harus ghaddul basar, agar tidak jatuh kepada perkara yang haram. Hukumnya seperti itu. Nah, ini dilakukan oleh Nabi ketika ada tanda-tanda Al-Fadl maupun perempuan itu ada ketertarikan, maka kemudian Rasulullah memalingkan wajah Al-Fadl ibn Al-Abbas yang beliau bonceng di belakangnya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata kepada perempuan yang cantik tersebut, misalnya, karena di sini kan yang bisa menimbulkan fitnah itu kan yang cantik. Kalau nggak cantik kan ya dilihat pun ya nggak masalah, nggak ada menimbulkan ketertarikan. Makanya di dalam kitab ini juga disebutkan itu imra'atun jamilah. Nah, jadi dia cantik tetapi tidak memakai cadar, perempuan tersebut. Nah, Rasulullah tidak mengatakan kepada perempuan yang cantik itu, tidak dikatakan kamu misalnya telah bermaksiat kepada Allah, tidak. Rasulullah tidak mengatakan kepadanya ghatti wajhaki, misalnya tutup muka kamu, kamu itu cantik harus kamu tutup wajah kamu. Rasulullah tidak mengatakan begitu. Kalau seandainya itu yang dilakukan perempuan itu adalah sesuatu yang mungkar, pastilah itu Rasulullah itu tidak Rasulullah pasti mengingkarinya. Pasti Rasulullah menyuruh perempuan itu untuk menutup wajahnya. Tetapi ternyata tidak. Meskipun perempuan itu adalah perempuan yang cantik, dibiarkan oleh Nabi tetap membuka wajahnya. Hanya Fudail yang dipalingkan wajahnya. Melihat boleh, tapi kalau melihat dengan syahwat itu nggak boleh. Kamu harus palingkan wajah kamu. Ini menunjukkan
tentang hukum yang kita sebutkan. Sebagian mengatakan, oh itu kan sebelum turunnya ayatul hijab. Itu sebelum turunnya ayatul hijab dulu boleh, setelah turun ayat hijab maka itu nggak boleh lagi, perempuan harus memakai cadar misalnya. Maka itu keliru, karena peristiwa ini, kasus yang sedang kita ceritakan dalam hadis sahih Al-Bukhari itu terjadi dalam haji wada. Artinya haji yang beberapa hari lagi, tidak lama kemudian Rasulullah sudah wafat. Artinya apa? Kejadian ini setelah turunnya ayatul hijab, bukan sebelum turunnya ayatul hijab. Maka keliru jika dikatakan bahwa peristiwa ini sebelum ayatul hijab. Yang benar apa? Ini peristiwanya dalam peristiwa haji wada. Artinya setelah apa? Turunnya ayat hijab. Nah, ayatul hijab yang tadi kita sebutkan bahwa di situ disebutkan menutup wajah itu adalah bagi istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada hukum khusus bagi istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan menutup diwajibkan untuk menutup wajahnya ketika di hadapan laki-laki lain. Karena pernah istri-istri Nabi itu sedang melaksanakan ihram, itu asalnya tidak menutup wajahnya. Ketika terlihat ada laki-laki, kemudian mereka Kemudian mereka tutup wajahnya dengan cara seperti semacam dikasih, karena kalau langsung memakai kena wajah itu haram, maka dipakai karena sedang ihram, haramnya karena sedang ihram, maka dikasih semacam kayu yang kesini, entah caranya bagaimana, kemudian ditutup begini, berarti tidak menempel dengan kulit wajah. Itu dilakukan seperti itu. Itu dilakukan siapa? Istri-istri Nabi. Karena untuk hukum khusus untuk istri-istri Nabi, mereka tidak boleh membuka wajahnya di hadapan laki-laki lain. Tapi bagi perempuan selain istri-istri Nabi, itu boleh dia membuka wajahnya di hadapan laki-laki lain. Tapi bagi laki-laki dia harus ghaddul basar, artinya bukan berarti nggak boleh melihatnya, boleh melihatnya, tetapi tidak boleh dengan syahwat. Jika dia melihatnya dengan syahwat, yang dosa perempuannya atau laki-lakinya? Ya laki-lakinya, bukan perempuannya. Bukan perempuannya yang berdosa, karena perempuannya sudah menutup aurat, tetapi laki-lakinya yang kemudian bermasalah melihatnya dengan syahwat. Seperti itu. Jadi hukumnya tidak sama antara istri-istri Nabi dengan kaum perempuan dari kalangan umat Islam. Hanya saja para ulama mengatakan bahwa menutup wajah bagi perempuan itu adalah sesuatu yang sunnah, disunnahkan, tidak diwajibkan. Penting untuk kita bisa memilah seperti ini. Ini adalah disunnahkan, bukan diwajibkan. Karena meyakini sebagai sesuatu yang wajib, ini nanti akan menerjang dalil-dalil Al-Quran, hadis, akan menerjang ijma' dari para ulama. Apalagi sampai kemudian mencela seseorang perempuan yang keluar dengan membuka wajahnya. Ini apalagi sebagian ada yang mengatakan perempuan yang keluar dari rumah membuka wajahnya seperti seorang penzina dan sebagainya. Dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Itulah keyakinan seperti itu yang berbahaya, dan itu menyalahi ketentuan syarak. Ketentuan agama tentang masalah hukumnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di antara buktinya ini perempuan kalau dia sedang ihram nggak boleh dia menutup wajahnya. Harus dibuka wajahnya. Kalau ditutup justru dia kena hukum hukum haram. Tapi dia boleh menutupnya dengan cara seperti tadi. Jangan melekat pada
pada kulit, tetapi dia harus ada jarak. Seperti tadi itu, ketika seseorang menutup kepala, bagi laki-laki nggak boleh. Tetapi kalau dia pakai payung, nggak menempel dengan kepalanya, dia boleh. Menutup wajah bagi perempuan, jika menempel pada mukanya tidak boleh. Tetapi kalau dia direnggangkan, dikasih alat yang untuk bisa merenggangkan, maka itu diperbolehkan, tidak diharamkan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perlu sekali untuk dibahas. Meskipun mengenakan cadar ini sesuatu yang disunnahkan, bukan sesuatu yang diwajibkan, tetapi gara-gara ada sebagian kelompok ekstrim radikal itu yang menggunakan atribut-atribut ini untuk sesuatu yang bertentangan dengan agama, sehingga sesuatu yang sunnah itu menjadi citranya buruk. Banyak identitas seorang muslimah itu yang citranya menjadi buruk gara-gara kelompok ekstrim ini. Memang betul-betul kurang ajar orang ini, bukan hanya kelompok ekstrim radikal ini betul-betul kurang ajar, betul. Kenapa? Mereka melakukan aksi yang bertentangan dengan Islam atas nama Islam.